pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda selalu sehat dan senang sekali kami bisa hadir menjumpai Anda pada program Banyuwangi Dalam Berita. Bersama saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, beragam informasi teraktual dari seluruh wilayah Banyuwangi akan kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Inilah Banyuwangi Dalam Berita selengkapnya. Mengawali berita hari ini, pemirsa, guna untuk mencetak SDM yang berkualitas serta pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi COVID-19, pemerintah Kabupaten Banyuwangi melakukan nota kesepahaman MOU dengan 13 perguruan tinggi swasta di Banyuwangi. Acara ini dilakukan di Pendopo Sabaswagata Belambangan, Kabupaten Banyuwangi pada Selasa pagi. Bupati Banyuwangi berharap agar perguruan tinggi terlibat dalam pembangunan daerah. Guna meningkatkan perkembangan sumber daya manusia yang berkualitas, pada Selasa pagi, bertempat di Pendopo Sabaswagata Belambangan, Pemkab Banyuwangi kembali melakukan nota kesepahaman atau MOU dengan 13 perguruan tinggi swasta di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Adapun 13 perguruan tinggi tersebut yakni Universitas 17 Agustus 1945 atau UNTAK, Institut Agama Islam IAI Ibrahimi, Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah ITBM, Stikes Banyuwangi, IAIDA Banyuwangi, Akademi Kesehatan Rustida, Akademi Kelautan Banyuwangi atau Akaba, Universitas PGRI Banyuwangi atau Uniba, Universitas Bakti Indonesia, Sekolah Tinggi Islam Belambangan, Stikom PGRI Banyuwangi, STAI Darul Ulum dan Politeknik Masami Internasional. Pada kesempatan kegiatan kali ini, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Alswaranas meminta agar pihak perguruan tinggi juga ikut terlibat dalam pemulihan perekonomian di masa pandemi COVID-19. Pasalnya, dengan adanya keterlibatan dari pihak perguruan tinggi, Pemkab Banyuwangi meyakini hal ini dapat membangun daerah. Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dalam kesempatan ini mengatakan bahwasanya perguruan tinggi merupakan salah satu pilar pembangunan, sehingga perannya diperlukan dalam setiap tahapan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi pembangunan daerah. Usulan dari Pak Rektor tadi sudah kita akomodir, dan nanti memang akan kami bagi untuk program Banyuwangi Cerdas, akan kami bagi speknya. Tidak hanya untuk universitas yang di luar Banyuwangi, tetapi juga universitas yang ada di atau perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi. Jadi sudah kami bagi, dan ini juga mewujudkan harapan dari anak-anak mahasiswa yang memang tidak mau kuliah di luar, tetapi tetap di Banyuwangi, mungkin sambil bekerja atau mengurus orang tua dan sebagainya. Masuk dalam Banyuwangi Cerdas, dan juga ada beasiswa yang di luar Banyuwangi Cerdas. Kan beasiswa ada tiga macam, bisa beasiswa untuk tadi seperti riset, skripsi, lalu juga ada beasiswa tahunan, dan juga ada beasiswa yang Banyuwangi Cerdas ada full. Kalau selama ini kan negeri. Nah, nanti dengan MOU dengan perguruan tinggi yang ada di Banyuwangi, maka swasta juga bisa masuk. Insya Allah dalam rangka kita mendukung UMKM untuk bisa naik kelas, salah satunya adalah dengan digitalisasi. Maka support dari pemerintah berkaitan dengan pelatihan, lalu juga bantuan pendampingan, ini juga akan kita lakukan di UMKM agar mereka nantinya bisa semuanya melalui prosedur digitalisasi. Sudah melek digital lah istilahnya. Kemarin kami juga sudah berdialog dengan beberapa perbankan, mereka support untuk program ini, dan juga beberapa teman-teman dari perusahaan yang juga siap untuk mendukung program digitalisasi. Selain program pemulihan ekonomi dalam hal ini, Ipuk juga berharap agar nantinya perguruan tinggi bisa memfokuskan kajian ilmiah, sehingga hal ini dapat diterapkan oleh pemerintah untuk menangani berbagai sektor di Banyuwangi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, akibat dampak abrasi berkepanjangan di Pantai Cemara,
membuat keberadaan populasi penyu setiap tahun semakin berkurang. Ya, selain itu sampah kiriman juga berpotensi mengancam populasi penyu. Ketua Kelompok Masyarakat Pantai Cemara berharap agar dinas terkait memberi perhatian atas fenomena tersebut. Pemirsa, daratan pesisir di Kabupaten Banyuwangi kian tahun makin terkikis abrasi. Akibatnya populasi penyu dan sektor wisata pantai terancam keberadaannya. Salah satu tersebut yakni destinasi Pantai Cemara yang menjadi salah satu tempat favorit penyu untuk berkembang biak. Sejak beberapa tahun yang lalu, pantai pemikat wisatawan dengan ribuan pohon cemara itu kini mengalami abrasi berkepanjangan. Sehingga hal tersebut membuat semakin langkanya induk penyu untuk bertelur di bibir pantai. Selain akibat dampak dari abrasi berkepanjangan, sampah kiriman juga mengancam dan menghambat akan populasi penyu di Pantai Cemara. Sementara menurut Ketua Kelompok Masyarakat Pantai Cemara, Muhammad Muhyi mengatakan bahwasanya ada 2 jenis penyu yang selalu mendarat di Pantai Cemara guna untuk berkembang biak. 2 penyu tersebut yakni penyu hijau dan penyu lekang. Untuk populasinya penyu yang ada di Pantai Cemara atau Pantai Rejo ini sangat drastis menurunnya. Jadi kenapa? Karena kan dampaknya itu kan dari muara. Tentunya perpindahan muara yang sangat sangat berpengaruh sekali. Awalnya kan dari arah kita ini ke selatan ada kisaran 1.500 meter. Jadi tempat muara di sana. Sekarang ini sudah kelihatan dari sini. Ada kisaran 150 meter sudah kelihatan. Jadi kan sangat dampaknya kepada populasi penyu sendiri. Tentunya yang dikandung maksud untuk kegiatan 2019 yang kemarin, Mas, tentunya itu masih lumayan. Bisa kisaran 5.058 telur, sedangkan di tahun 2020 pun itu bisa mencapai 2.600. Jadi 50% angka penurunannya. Termasuk populasi penyu ini sangat luar biasa untuk penurunannya. Dengan pendaratan penyu yang tidak signifikan, tentunya tempat pendaratan itu sangat dangkal. Terus yang kedua, sampah kiriman yang luar biasa. Jadi sangat berpengaruh sekali. Yang pertama ada jenis penyu hijau dan yang kedua penyu lekang. Jadi hanya 2 jenis, beda dengan di Sukomade. Kalau di Sukomade itu antara 4 sampai 5 jenis yang ada di sana. Jadi sangat beda sekali di Pantai Rejo atau Pantai Cemara ini hanya 2 jenis. Tapi yang lebih dominan itu adalah penyu lekang. Kalau penyu hijau sendiri jarang sekali. Pernah bertelur, tapi nggak bisa diprediksi dalam kurun waktu 1 tahun pasti ada yang mendarat atau yang bertelur. Tidak bisa diprediksi. Tapi tentunya kalau penyu lekang atau bentuk cangkang yang warna hitam tadi itu insya Allah pasti bertelur. Tapi untuk yang 2020 kemarin memang sangat minimal sekali. Selain itu, Muhyi juga menjelaskan bahwasanya dengan adanya abrasi berkepanjangan dapat memicu terhadap populasi penyu di Banyuwangi, terlebih di Pantai Cemara. Dengan ini pun Muhyi berharap nantinya dinas atau pihak terkait dapat memberikan solusi untuk membuat mengatasi abrasi, sehingga keberadaan hewan langka ini tidak punah dan tetap lestari. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Kiki Hidayat, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Berita selanjutnya pemirsa, di Dusun Cempokosari, Rogo Jampi, Banyuwangi, pengrajin pembuat alat rumah tangga tradisional masih tetap eksis hingga saat ini. Usaha yang digeluti sejak 25 tahun lalu kini terkena dampak pandemi COVID-19, di mana produksinya kini kian menurun dan pengrajin pun berharap agar pandemi segera usai. Pemirsa, menggunakan peralatan seadanya tetap mempertahankan produksi dandang untuk menanak nasi yang dikerjakan secara tradisional. Pekerjaan membuat dandang untuk menanak nasi secara tradisional sudah mulai jarang ditemukan. Dari sekian yang jarang itu, di Dusun Cempokosari, Desa Alian, Kecamatan Rogo Jampi, masih menjalani pekerjaan tersebut dengan keuletan. Tidak merasa sedikit pun putus asa untuk menjalankan usaha yang dirintis orang tuanya sejak 25 tahun silam dan masih tetap eksis hingga saat ini. Di sebuah bengkel pembuatan dandang di depan rumahnya, mereka dengan setia berteman dengan palu dan aluminium yang memenuhi tempat bekerja setiap harinya.
Alat-alat yang mereka gunakan dalam membuat dandang pun masih tradisional, mulai dari palu, tempat melekukan aluminium, tempat mencetak dandang, dan peralatan lainnya yang mendukung pembuatan dandang secara tradisional. Ada banyak macam yang dibuat di bengkel tradisional ini, seperti dandang, panci berbagai ukuran, serok, centong sayur, dan masih banyak lagi yang bisa dibuat oleh bengkel tersebut. Sangat disayangkan, hasil dari kerajinan yang berkualitas tersebut hanya dapat memenuhi pesanan pasar lokal saja, seperti Pasar Rogo Jampi, Serono, Banyuwangi, dan Kalibaru. Pengrajin dandang Mujiono mengatakan, demi mempertahankan bengkel kerajinan dandang yang ia geluti, lantaran bengkel ini satu-satunya yang mengawali di Desa Alian yang sudah ada sejak 25 tahun lalu. Namun dalam masa pandemi saat ini, juga mendapatkan pukulan karena sepinya pesanan. Ia berharap dari sulitnya ekonomi di masa pandemi ini agar dapat terus melakukan pekerjaan yang menjadikan mata pencahariannya, serta untuk terus mempertahankan usahanya dapat kembali seperti dulu lagi dengan pesanan kembali normal seperti sedia kala. Sekitar 25 tahun di Kalibaru, di Pasar Rogo Jampi, di Serono, kadang Ketapang itu pasar. Ya kadang-kadang pesanan, kadang-kadang orang datang ke sini dan pakai itu bahannya aluminium. Seperti ini, wajan ini ya kadang dandang, kadang sugluk, panci, terus serok, ya harapannya itu ya bisa seperti yang dulu laris itu, yang minat menjualnya itu. Sekarang kan musim pandemi, ekonomi agak sulit. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Haryadi, Banyuwangi 1 TV melaporkan. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap patuhi protokol kesehatan yakni 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya Fasta. Dan saya Bima Dirga, serta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Jaga kesehatan dan sampai jumpa.